Alhamdulillah, terima kasih, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada dalam suatu majlis yang di dalamnya kita semuanya derek-derek hormat, derek-derek ta'zim kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau Rasulullah, berkat jasa beliau Rasulullah, maka kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk umat yang paling istimewa. Kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang paling mulia. Jikalau seseorang itu menghadiri solat berjamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penglipatan ganda dengan riwayat yang masyhur 27 derajat. Sedangkan fadilah jamaah itu tidak lain datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang itu membaca Al-Quran per huruf, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar 10 kebaikan. Kalau dibaca di dalam solat kita sambil berdiri, Allah Ta'ala lipat gandakan 10 menjadi 100 kebaikan. Itu semuanya kita nggak mungkin tahu kalau tidak melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis taklim, pengajian dimanapun kita hadiri, maka kelebihannya Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala mencatat satu majelis tersebut seperti orang mendapatkan pahala puasa walaupun tidak puasa, dan mendapatkan pahala ibadah tahajud satu malam suntuk walaupun tidak tahajud. Dari mana fadilahnya kalau bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semuanya itu adalah nikmat, namanya furu'un ni'am. Jadi cabang-cabangnya nikmat. Fadilah jamaah nikmat, tapi itu maaf tergolong cabang. Baca Al-Quran fadilahnya suatu nikmat, tapi dan semua syariat, mulai dari sholatnya, mulai dari zakatnya, mulai dari hajinya, semuanya tanpa terkecuali itu asal mulanya karena rawuhnya datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kali panjenengan kalau ada majelis taklim semacam ini kemudian kita derek hormat, kita derek takdim, kita awali dengan tawassul yang disampaikan oleh Ustaz Badri. Kemudian setelah itu kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita isi tausiah, kemudian ditutup dengan doa dari ulama-ulama kita. Ini insya Allah kita menghadiri daripada sumber dari barusan tadi kita bangun dari mahal qiyam. Kenapa bangun? Kenging napa jenengan berdiri? Kenging napa? Apakah begitu saja musporo tidak ada arti? Wonten arti ini. Kita bangun karena kita menghadirkan kerawuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap majelis taklim yang diawali dengan sholawat berarti Rasulullah di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, memandang kita, melihat kita, menyaksikan kita, dan mengingat per individu satu persatu daripada yang hadir. Di akhirat kita semuanya akan diundang oleh Rasulullah. Saat ini kita mengundang Rasulullah. Barusan kita di malam Rabiul Awal per masjid, per musola mengundang Rasulullah. Insya Allah nanti di akhirat kita semuanya diundang oleh Rasulullah. Di telaga Kautsar Rasulullah, Haud Rasulullah, telaga Rasulullah. Ya, sebelum masuk surga, ya, antara sirat
dengan antara sebelum Siratul Mustaqim, sebelum orang-orang itu melintas jembatan Sirat, di situ ada telaga namanya Al-Haud, Haud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebar panjangnya jarak perjalanan 1 bulan. Ibu kalau berjalan 1 bulan kira-kira sampai mana? Oh, Lamongan ping pinten nih. 1 bulan, lebarnya, panjangnya. Isinya warnanya lebih putih daripada susu. Subhanallah. Manisnya lebih manis daripada madu. Bilangan cangkir, mizan atau mizab yang digunakan untuk minum seperti bilangan ada di langit. Kalau sudah minum tidak mau, bahkan dari kalangan umat Nabi Muhammad rajulun min Juhainah, ada seorang disebutkan Rasulullah terakhir orang yang masuk, yang keluar dari neraka menuju ke surga, rajulun min Juhainah, laki-laki dari Juhainah. Wallahu a'lam, seperti apa bentuknya, rupanya, tubuhnya, wallahu a'lam. Tapi ini sudah jelas masuk surga, dientas dari neraka. Itu nanti kalau sudah minum berubah lebih kuat, lebih segala-galanya. Barokah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apakah telaga Rasulullah ada di dunia? Ada. Musholla telaga Rasulullah, masjid telaga Rasulullah, majelis taklim telaga Rasulullah, Al-Quran telaga Rasulullah. Tapi nek ghibah wallahu a'lam. Nek ngerasani orang ini bu, wallahu a'lam. Nek menghina orang, mencemooh orang, naudzubillah, tahajud telaga Rasulullah, silaturahmi telaga Rasulullah. Maka pantas, sangat pantas walaupun kita merangkak seandainya. Tahu merangkak? Berjalan pakai lutut, merangkak untuk hadir semacam ini itu apa dibanding dari kemuliaan dan ganjaran yang disiapkan oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, Masya Allah, jenengan sing haji umroh biasanya diundang waktu beliau masih hidup di kota Mekah. Itu pernah cerita, saya pernah menghadiri salah satu acara maulid di daerah Arab, daerah Syam atau daerah Mesir mereka. Saya perhatikan ada satu orang mulai dibaca ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai terakhir berdiri. Kalau kita berdiri kapan Pak? Ketika mahalun. Diperhatikan oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dari awal sampai akhir orang ini nggak mau duduk, berdiri terus. Seusai daripada majelis salawat, majelis maulid, kemudian Sayyid Muhammad bin Ali Maliki datang menghampiri, fulan, saya lihat dari awal maulid sampai akhir majelis ta'lim kok anda berdiri nggak mau duduk. Orang tersebut menjawab, ya Habib, ya Sayyid, saya punya cerita unik kenapa saya berdiri. Bisa dilanjut sampai jam berapa ini? Ini baru jam 5 menit ini. Sampai jam 10 nggih? Iya, alhamdulillah. Mantap, Masya Allah. Orang tersebut cerita, "Il Habib, saya punya cerita unik kenapa saya berdiri. Dulu saya termasuk orang yang suka berdiri. Hadir. Cuma saya melihat orang berdiri, berdiri buat apa sih? Memang ada apa berdiri itu? Berdiri buat apa?" Subhanallah, perasaan yang kurang baik itu seketika itu saya nggak bisa bangun. Selesai majelis saya nggak bisa bangun dengan sendirinya, nggak bisa bangun. Nah, sering-sering saya sampaikan dalam majelis taklim, kalau datang orang tua, kita duduk, datang orang tua, kita dianjurkan berdiri. Kenapa berdiri? Memuliakan orang tua. Kita duduk nih,
datang sepuh-sepuh kita, ulama-ulama kita, kita dianjurkan berdiri. Kenapa? Menghormati sepuh. Ada Quran datang, anak kecil datang bawa Quran, kita dianjurkan berdiri. Bukan menghormati anak kecil, tapi menghormati apa? Al-Quran. Bagaimana yang datang Nabi Muhammad SAW? Gak bisa berdiri, duduk. Subhanallah, gak apa-apa, gak kena apa-apa. Ini hal yang tidak aneh. Banyak sekali cerita-cerita orang dulu itu. Ada orang ingkar. Sebelum saya lanjutkan, ada orang ingkar terhadap sunnahnya kalau orang itu seusai jadi dianjurkan untuk ngemut, dikelamuti, dimut. Ya, kalau makannya bukan makan mie atau makan bakso, makan yang pakai tangan. Itu setelah makan selesai, piringnya habis, piringnya habis, makanannya habis, dianjurkan sisa-sisa yang ada di mana, di jari-jari dianjurkan untuk ngemut. Ada orang jijik, apa? Ini sunnah Kanjeng Nabi. Bangun tidur jari-jarinya protol. Bangun tidur intathara anna asabi'uhu, jari-jarinya enggak ada, lepas dari tangannya, lepas. Kenapa? Istihza, meremehkan sunnah. Itu ada ceritanya. Kita dianjurkan kalau potong kuku jangan hari Rebu. Kalau potong kuku jangan hari, sunnahnya hindari hari Rebu, karena bisa menimbulkan penyakit baros, penyakit belang. Ada orang jari-jariku sendiri, ketoan kuku sendiri, kenapa aku diatur? Masya Allah Pak, ingkar dan istizahina, subhanallah, semua tubuhnya berubah menjadi putih, belang. Naudzubillah. Sampai bangun tidur kita dianjurkan untuk mencuci tangan. Sebelum kita makan, sebelum kita minum, sebelum kita ambil air wudhu, dianjurkan untuk apa? Cuci tangan. Kenapa? Karena tangan kita tadi malam nginep di hotel mana? Faham di hotel mana? Faham buat ini? Gak tahu di hotel mana tangan kita. Apakah hotel yang depan atau hotel yang belakang? Ada orang buat apa sih? Tangan saya sendiri, saya tahu kapan nginepnya, kapan gak nginepnya. Besoknya tidur tangannya masuk ke alat belakang dengan sendirinya. Ini bahayanya kalau kita mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Orang ini saya lanjutkan, nggak bisa bangun, duduk, nggak bisa bangun. Dokter nggak tahu penyakit apa. Lalu kemudian datang sebut, kalau saya dikasih oleh Allah dari kesembuhan, saya akan berdiri ke acara maulid mulai dari awal sampai akhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Bangun, bro. Bisa berdiri seketika, tanpa operasi, tanpa dokter, tanpa obat. Kalau Al-Quran syifa'un lima fis sudur, bisa menyembuhkan kesusahan dan kegelisahan, gina pun deh. Bagaimana dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan itu hal yang tidak unik. Banyak sekali cerita-cerita di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Qatadah itu matanya copot di perang Uhud sampai mata. Pengorbanan sahabat perang sampai matanya apa? Keluar. Allah Akbar. Keluar. Di bawah tangan dia, Rasulullah, mataku. Kata Rasulullah, mana. Tempelin Rasulullah, diletakkan, selesai. Kembali seperti semula. Tidak perlu pakai operasi, tidak perlu pakai dokter, tidak perlu pakai biaya perawatan sekian hari. Diletakkan, dimasukkan ke dalam matanya, Qatadah, selesai. Kata sahabat Qatadah, demi Allah, setelah kejadian itu mataku nggak pernah sakit. Mataku nggak pernah sakit setelah dapat keberkahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi majlis ta'lim semacam ini merupakan majlis yang insya Allah yang punya kesusahan dihilangkan oleh Allah, yang punya penyakit insya Allah disembuhkan oleh Allah,
Yang punya problem dalam kehidupan, insya Allah semuanya dipermudah oleh Allah. Yang punya hajat dikabulkan oleh Allah. Yang punya utang, insya Allah dilunasi sama Allah. Yang pengen panjang umurnya, dipanjangkan umurnya oleh Allah. Yang pengen mendapatkan keluarganya tambah sakinah, insya Allah ditambahi oleh Allah. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sabda Nabi Muhammad